Mungkin nggak semua yang dari kalian yang nonton video ini tahu merek Halo 1 ini ya. Tapi mungkin pernah lewat lah yang suka teknologi, pernah lihat reviewnya tuh di Jagat Review mungkin. So, nggak usah lama-lama ya, kita bahas. Ini dia Halo RS5. Sebelum kita masuk ke produknya, kita kenalan dulu sama merek satu ini deh. Halo adalah merek salah satu brand yang ikut campur dalam pembuatan produk-produk Redmi ataupun Xiaomi. Ya, itu adalah brand OEM buat produk-produk TWS dan juga smartwatch-nya mereka tuh. Jadi kalian nggak akan heran desainnya ataupun interface-nya itu agak-agak mirip ya. By the way, secara harga juga mereka cukup mirip nih. Halo RS05 ini ada di angka 500-an ribu, under 600 ribu pokoknya. Kalian bisa lihat di sini, dan ini bisa juga kadang-kadang promo bisa jadi berapa. Makanya gue bilang ini harganya 500 ribuan. Gue nggak bisa punya patokan pasti gitu ya. Lanjut ke paket penjualan, kalian akan dapat 2 strap yang ada kain braided dan juga karet gitu. So, tinggal sesuaikan aja dengan mood kalian. Untuk varian warna strapnya ini yang kainnya ini ya, itu kalian bakal dapat warna hitam oranye kalau kalian pilihnya varian warna putih. Dan kalau kalian pilih varian hitam ya dapat seperti yang ada di video inilah. Kita lanjut ke bagian layarnya. Bentukan dari layarnya ini kayak rounded gitu, persegi. Dan menariknya di bagian samping ini ada digital crown yang ada bunyinya tak gitu. Jadi cukup satisfying pada saat kita muterin si digital crownnya itu. Dan lebih satisfyingnya lagi, pada saat setting di menu kita bisa pakai digital crown-nya itu buat scrolling, dan ya itu enak banget. Sedangkan pada bagian layar, smartwatch ini udah AMOLED berukuran 2,1 inci curved screen dengan kecerahan di maksimal 1000 nits. So, pastinya dengan bentukan yang kecil dan juga rapat ini, warnanya ini pasti jauh lebih oke, dan malah bisa jauh lebih bagus dibanding HP-HP kalian tuh. Sama seperti kalian yang HP-nya juga AMOLED, dia ada AOD, Always On Display. Dengan ada 2 pilihan tuh, kalian mau yang jam digital ataupun mau jam analog. Jadi tinggal sesuaikan preferensi kalian. Terus seperti yang kalian bisa lihat, ini menunya kan cukup beragam ya. Tapi untuk mendapatkan watch face-nya yang lebih beragam lagi, kalian tinggal akses aplikasinya dengan nama Halo Fun. Kalian bisa cek itu di App Store ataupun Google Play Store. Untuk pilihan watch face-nya juga cukup banyak dan menarik. Dan kalian juga bisa akses olahraga gitu dengan G-Maps di aplikasinya. Itu cuma only di aplikasinya. Buat tracking kalian lewat mana aja dan udah berapa lama. Atau kalian juga bisa atur notifikasi apa aja yang bisa nyala di smartwatch kalian tuh. Jadi biar gak geter-geter terus, kan rada geli-geli gitu ya kalau geter-geter terus ya. Lanjut, gue pengen singgung dikit soal daya tahan baterai dari smartwatch ini tuh. Menurut klaimnya Halo smartwatch ini bisa tahan di 20 harian maksimalnya. Dan pengetesan gue kali ini masih di 10 hari sampai 15 hari. Dan menurut gue so far ini, kalau kalian gak nyalain AOD ini bener nih, sesuai. Dan kalau kalian nyalain AOD-nya, ini si smartwatch ini bisa tahan paling 3 harian doang, karena ya aktif terus kan si displaynya. Penting gak penting sih soal fitur ini, dan ya sesuaikan dengan mood kalian lah. Kalau kalian lagi pamer jam kalian tuh udah AMOLED ya bisa nyalain fitur ini. Tapi kalau lagi mode biasa aja olahraga gitu, ya matikan aja lah. Toh juga pada saat kalian ayunkan tangan kalian, jamnya juga udah nyala layarnya. Masih ngomongin daya tahan smartwatch ini udah IP68, jadi udah bisa diajak berenang ataupun nyelam ya. Ngomongin berenang itu pasti erat lah sama namanya kesehatan ataupun olahraga ya. Nah, soal fitur-fitur olahraga dan kesehatan ini juga cukup bervariasi tuh. Untuk fitur kesehatannya tuh, smartwatch ini tuh ada 6 fitur. Ada SpO2 track, heart rate monitor, stress relief test, sleep monitoring, female health care, dan emotion detection. Ini cocok banget buat cewek-cewek memantau kapan mereka menstruasi gitu ya, yang untuk female-nya itu. Dan ya, gak semua smartwatch ada fitur ini juga. Sedangkan fitur olahraganya ini total ada 150 jenis olahraga yang gak mungkin gue sebut semuanya di satu video. Gila ya, itu bakal ngabisin waktu banget. Totalnya pokoknya 150, hampir semua jenis olahraga udah ada di pilihan smartwatch ini.
Ya menurut gua dengan harga 500.000 ini worth it sih, dengan fitur-fitur mewahnya dia dan udah sekelas lah sama brand-brand gede gitu. Tapi ini kita ngomongin secara di atas kertas ya. Kalau kalian tetap cari yang modelan Apple Watch ya memang gak ada lawannya karena secara ekosistem dan performa memang belum sama gitu. Tapi ya gue sukanya smartwatch ini tuh gak bikin yang rounded mirip banget sama Apple Watch gitu ya. Jadi kayak kesannya make barang KW aja gitu, padahal kita nggak ada niatan gitu ya. Dan ya ini kayak copy desain aja, pengennya segitu. Dan untungnya di smartwatch ini tuh nggak copy banget dan bentuk roundednya itu masih curve gitu layarnya, jadi beda banget. So mungkin segitu lah untuk pembahasan gua kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat dan kasih tau gua produk apa lagi yang kalian pengen gua bahas. Segitu dulu, gua mau undur diri. Bye bye.